Asesor makin kesohor. Kristina Dewi. Duh, pengen jadi asesor deh. Gimana ya caranya? Seketika gagasan itu melesat di pikiran saya. Sesaat setelah selesai menjadi asesi. Saat itu saya menjadi peserta uji kompetensi yang dilaksanakan di kantor BKSDA Jawa Tengah. Melihat para asesor yang smart dan cerdas membuat saya ingin seperti mereka. Asesor pasti orang-orang terpilih dengan kemampuan yang mumpuni. Tak semata-mata memiliki kemampuan teknis bidang kehutanan yang memadai, namun juga punya skill yang baik. Bagaimana tidak, asesor adalah penentu seseorang kompeten atau tidak di bidangnya. Tugas mulia itu tentu hanya dapat dilakukan oleh orang yang handal. Pandangan seperti itulah yang memotivasi saya untuk mengejar impian menjadi seorang asesor. Orang bijak berkata, ucapan adalah doa. Saya membuktikan kebenaran kata-kata bijak itu. Tes calon asesor. Tak selang berapa lama, saya mendapat informasi akan ada rekrutmen calon asesor oleh Pusat Perencanaan Pengembangan SDM. Saya membaca pengumuman itu dengan perasaan membuncah. Mata saya menyapu beberapa lembar surat yang menguraikan syarat mengikuti seleksi calon asesor. Banyak syarat untuk mengikuti seleksi asesor. Meskipun terkesan berat, tapi saya bertekad untuk mendaftar. Sekalipun tidak ada satupun teman sekantor saya yang menyatakan berminat ikut, semangat saya tidak surut. Dalam waktu cepat, saya berjuang melengkapi semua persyaratan. Salah satunya penulisan esai dengan tema peran asesor dalam menjamin kompetensi SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seolah semesta mendukung, saat sedang berjuang menulis esai, dari ruang sebelah terdengar alunan lagu band kesayangan. Saya ucapkan begitu, pasti bisa. Saya tersenyum dan makin bersemangat. Alhamdulillah, esai yang saya kirim menjadi pembuka gerbang mengikuti proses rekrutmen calon asesor. Saya diundang mengikuti proses. Hari yang dinanti pun tiba. Jalanan darat 100 km saya tempuh demi mewujudkan mimpi. Saya berangkat ke kantor balai pelatihan Kadipaten yang menjadi tempat seleksi calon asesor. Tiba di Kadipaten sekitar pukul 3 dini hari. Saya hanya punya kesempatan istirahat beberapa jam saja. Sekitar pukul 8 pagi, calon asesor berkumpul di aula BPLHK Kadipaten. Pejabat fungsional PEH, Polhut, penyuluh, Widya Iswara, dan guru SMK siap bersaing sehat untuk lulus menjadi asesor. Saya yakin semua peserta deg-degan. Seulas senyum saya coba paksakan, namun tak mampu juga menutupi kegelisahan menjelang ujian psikotes. Waktu ujian tiba, seluruh peserta diminta memasuki ruang ujian. Saya duduk di kursi yang sudah ditentukan. Suasana lengang, hanya suara langkah kaki panitia yang terdengar. Sesaat kemudian, satu persatu kertas ujian dibagikan. Seluruh soal saya kerjakan sebaik-baiknya, sambil sesekali melirik jam tangan untuk memastikan bahwa saya bisa menyelesaikan seluruh soal sebelum batas waktu usai. Lega sekali rasanya saat panitia menyatakan waktu habis dan saya berhasil menjawab seluruh pertanyaan. Segala kemampuan telah saya kerahkan dan semua tahap uji sudah terlewati. Lebihnya, saya akan berserah kepada Allah Sang Maha Penyayang. Tiba saat pengumuman, dak-dikduk rasanya ketika selembar surat hasil seleksi saya terima dari bagian persuratan di kantor. Bergegas, saya membuka surat pengumuman. Di lembar kedua, sederet nama terpampang. Secepat kilat mencari nama yang berawalan huruf K. Dan alhamdulillah, satu-satunya peserta dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu dinyatakan lolos seleksi tahap selanjutnya. Bahagia itu sudah pasti, namun entah kenapa saat itu terbersit pula kekhawatiran. Tiba-tiba saya menyaksikan kemampuan diri sendiri.
bisa nggak ya nanti. Sedikit merasa optimis setelah membaca informasi lanjutan bahwa akan ada pelatihan untuk para calon asesor yang baru dinyatakan lolos seleksi. Ternyata calon asesor akan mengikuti pelatihan terlebih dahulu dan selanjutnya menjalani uji kompetensi untuk dinyatakan resmi sebagai asesor. Artinya masih ada 2 tahap lagi yang harus saya jalani. Saya pun terus bersemangat. Pelatihan asesor. Kembali ke BPLHK Kadipaten, kali ini saya menjadi peserta pelatihan pembentukan asesor. Selama 3 hari pelatihan, kami menginap di asrama BPLHK Kadipaten. Beruntung saya mendapatkan teman sekamar yang sangat rajin dan antusias. Rasanya makin bersemangat mengikuti kegiatan pelatihan ini. Sambil dalam hati terus berdoa semoga saya bisa mengikuti pelatihan dengan baik. Saya benar-benar ingin lulus, dinyatakan kompeten sebagai asesor. Hari pertama pelatihan pun dimulai. Saya bertemu dengan peserta lain yang berasal dari berbagai satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami sangat mudah akrab satu sama lain, mungkin karena sedang memperjuangkan hal sama. Materi disampaikan oleh master asesor yang sangat mumpuni dan berpengalaman. Dalam waktu beberapa hari, kami harus mampu menguasai materi yang tidak sedikit. Master asesor dengan pengalamannya yang luas membawakan materi dengan sangat menarik. Jujurnya, ini sangat membuka wawasan saya tentang dunia asesmen. Kami diajak untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan memecahkan berbagai studi kasus. Konsep-konsep seperti kompetensi, asesmen, dimensi kompetensi, hingga cara pengumpulan bukti merupakan materi wajib yang harus dikuasai. Dari pelatihan asesor kompetensi, saya belajar bahwa kompetensi meliputi knowledge, skill, dan attitude yang diperlukan oleh individu agar sukses dalam melaksanakan tugasnya. Adapun asesmen adalah proses sistematis untuk mengumpulkan bukti-bukti, kemudian membandingkan bukti dengan standar kompetensi atau acuan pembanding dan membuat keputusan apakah seseorang telah mencapai kompetensi. Saya merasa sangat beruntung bisa mengikuti pelatihan ini. Tidur hingga larut malam dirasakan oleh kami semua peserta. Banyak tugas yang harus diselesaikan. Dan hampir tidak mungkin jika tugas itu tidak diselesaikan di sepanjang malam. Alhasil pelatihan itu nyaris berlangsung sejak pagi hingga larut. Saya pun berusaha keras memahami materi-materi baru. Saya dan peserta lainnya selalu antusias di setiap harinya. Menerima materi di kelas, mengerjakan tugas kelompok, menyelesaikan tugas individu, praktek simulasi, semua dikerjakan dengan sepenuh hati. Mempelajari hal baru memang seseru itu, sangat challenging. Sebagai anak sekolah, kami sering menjadikan materi pelatihan sebagai bahan tebak-tebakan. Itulah salah satu strategi kami untuk bisa memahami materi pelatihan. Pelatihan usai, tibalah uji kompetensi bagi asesor. Suasana terasa tegang, namun penuh semangat. Peserta pelatihan dengan seragam rapi dan map berisi berkas-berkas berwarna-warni terlihat sibuk mengulang materi. Wajah-wajah peserta merefleksikan perpaduan rasa percaya diri dan cemas. Satu persatu kami dipanggil untuk memasuki ruang ujian, siap menghadapi tantangan untuk menjadi asesor yang kompeten. Ujian terasa seperti pertarungan. Setiap jawaban yang benar akan membawa saya lebih dekat pada gelar asesor yang kompeten. Namun, ada beberapa soal yang benar-benar menguji pemahaman saya. Saya berusaha berpikir keras dan menjawab semampu saya. Ujian usai, kami saling berbagi pengalaman dan saling mengucapkan selamat untuk satu tahap yang telah dilalui. Kami berharap hasil ujian ini akan membuahkan hasil yang terbaik. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kerja keras berhari-hari terbayarkan dengan hasil membahagiakan. Seluruh peserta dinyatakan kompeten sebagai asesor. Bagian kami abadikan dalam foto bersama dengan wajah yang gembira.
Sejak hari itu, tanggal 23 Desember 2019, kami dinyatakan resmi menjadi asesor. Tak terkira bahagia saya saat itu menjandang peran asesor dan memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kebayang akan segera mempraktikkan ilmu menguji para asesi. Sayangnya pada bulan Maret 2020, COVID-19 melanda dan berdampak pada kegiatan uji kompetensi. Kegiatan yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka disesuaikan dengan kondisi saat itu. Pembekalan peserta, pembekalan asesor, hingga pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara online. Rasanya kurang afdol karena tidak bisa bertatap muka langsung dengan asesi, namun kami harus pandai beradaptasi menyesuaikan kondisi. Zoom meeting menjadi media proses uji kompetensi di masa depan. Untungnya tak lama berselang, seiring dengan berlalunya pandemi, saya berkesempatan menguji secara offline. Pengalaman menguji dengan tatap muka jauh lebih menyenangkan. Tidak ada kendala jaringan sebagaimana pelaksanaan uji online. Penggalian informasi dan bukti dukung dari asesi lebih mudah dilakukan. Kontribusi asesor. Dari beberapa kali pengalaman melakukan asesmen, saya semakin yakin bahwa posisi asesor sangatlah penting. Asesor memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seseorang sudah kompeten atau belum di bidang yang diujikan. Untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat, tentunya kapasitas para asesor pun perlu terus ditingkatkan, baik kemampuan teknis maupun kemampuan komunikasi. Asesor juga harus update dengan isu terkini di KLHK seperti volumetric yang erat kaitannya dengan masalah perubahan iklim. Tahun 2030, sektor kehutanan dan lahan ditargetkan untuk memberikan kontribusi positif dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Mengingat strategisnya program volumetric, maka kami para asesor selalu menjadikan kebijakan tersebut sebagai materi uji agar asesor mampu melakukan uji kompetensi dengan membawa muatan volu. Maka setiap asesor perlu terus meningkatkan kapasitas dirinya. Dengan terus bertambah ilmu, maka kita sebagai asesor akan semakin profesional dalam menjalankan tugas. Yuk para asesor, mari kita terus meningkatkan kapasitas diri biar asesor makin sokor.